اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya ngetes Pak suara speaker ini sebenarnya ya. Kenceng nggak suaranya Pak? Kenceng nggak suaranya Pak? Halo, 1, 2. Halo. Kurang Pak ya? Ini ya. Ngetes lagi Pak nih. Kali belum pada bangun ini jiwanya Pak ya. Sebab ini Pak sekarang tengah-tengah kosong, pinggirnya yang banyak Pak. Bapak nyari pahala apa nyari tembok Pak? Ngaji itu beda-beda pahalanya Pak. Ada yang pahalanya gede, ada yang sedang, ada yang kecil Pak. Kira-kira kalau yang nyender pahalanya yang bagian mana tuh Pak? Kayaknya ustadznya paling gede pahalanya Pak. Karena ustadz gak dapat. Ya Allah. Nah, masuk Pak, masuk Pak, masuk aja. Woi, masuk cuy, masuk cuy. Woi, masuk. Masuk. Nah gitu maju. Yaelah. Mudah-mudahan yang kagak dapat tembok pahalanya paling gede. Nah, salam berikutnya ya, salam berikutnya. Jawab, insyaallah keselamatan, berkahan dari Allah diturunkan bagi kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ini kayaknya Allahnya ibu-ibu ada suaranya nih ibu-ibu. Bu, Allah apa Bu? Iya. Bapak jangan kalah sama ibu-ibu Pak, sebab nanti di surga yang paling banyak adalah bapak-bapak. Itu merubah hadis nih hari ini. Waktu itu ditanya antara neraka sama surga penduduknya banyakan mana, laki-laki apa perempuan? Lalu kata Nabi ketika Isra wal Mi'raj beliau rihlah jalan-jalan ke surga, jalan-jalan ke neraka. Ternyata di neraka yang paling banyak jumlah penduduknya adalah mompok sama mak no. Lalu
kenapa kemudian kata Rasul, kenapa kau begitu? Kata Rasul, karena begini, perempuan itu katanya kurang bersyukur, dikasih duit berapa kayak kurang baik. Iya apa kagak? Itu bukan saya ngomong kok, bukan. Kata Nabi begitu. Maka seorang suami pahalanya banyak. Kenapa? Istrinya bawel, istrinya ngomel, lakinya diem baik. Bener apa kagak? Maka kadang laki-laki ngomong satu kata, perempuan puluhan kata. Betul? Makanya yang masuk surga banyaknya laki. Karena apa? Tertindas. Mudah-mudahan kita semuanya masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya surganya bareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Nyebut Allahnya yang kencang Pak ya. Woi kencang. Ini badannya di sini, jiwanya di mana Pak? Bener Pak. Enggak, ini kayaknya Ustaz Romannya ngomongnya lama nih bakalan nih. Enggak Pak, saya ngomong cepat, insya Allah saya jam 6 akan selesaikan. Karena pagi ini saya mau berangkat ke Bandung. Nanti malamnya saya sudah ada di Ujung Harapan. Besoknya saya sudah ada lanjutnya acara. Makanya saya minta doa semoga disehatin oleh Allah SWT. Sebenarnya juga sekarang saya ini bingung Pak, antara al-jihad apa gitu ya. Tapi alhamdulillah hati saya memilih ke al-jihad Pak, jalannya Masya Allah. Bapak semuanya ikhlas dengerin saya ngomong ya. Jamaah sekalian berbahagia, saya lanjutkan Pak baca Qur'annya ya. Ya Masjid Jami Al-Jihad yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bil khusus Raisul Masjid, yaitu ketua DKM masjid kita yang tadi alhamdulillah ketua DKM menyambut saya dengan hangat luar biasa, tetapi tangannya kedinginan ya. Pas salaman kasih dingin amat tangannya. Masya Allah, ternyata luar biasa beliau menyambut saya. Saya jarang Pak kalau misalnya ngisi subuh-subuh ketua DKM yang nyambut. Di sini Al-Jihad alhamdulillah disambut langsung sama ketua DKM yang Sallallahu Muhammad. Terus dia minta maaf Pak Ustaz, jamaahnya belum pada datang. Benar kan dari mungkin ya? Iya begitu katanya. Masya Allah, ternyata ketua DKM memang harus mencontohkan jamaahnya dulu. Masya Allah, mudah-mudahan ketua DKM kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, umur yang panjang dalam taat ibadah kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah. Dunianya bahagia, akhiratnya masuk surga. Insya Allah rezekinya bertambah-tambah, istrinya insya Allah tambah solehah. Amin ya Rabbal. Apa ada bininya no? Jamaah sekalian yang berbahagia, Bapak, mohon maaf saya nggak bisa sebutin yang lainnya ya. Mungkin ada senior, ada para ustadz, para bapak haji semuanya yang pada pagi hari ini saya mohon maaf. Bukan berarti saya yang duduk di depan ini lebih soleh, bukan berarti saya duduk di depan sini lebih pintar, bukan berarti saya duduk di depan sini lebih daripada bapak-bapak semua atau ibu-ibu semuanya. Tapi ini adalah kewajiban kita sesama manusia, sesama hamba Allah, sesama insan, tawassaw bil haq wa tawassaw bis. Kita saling menasehati di dalam
kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Mudah-mudahan dapat ikhlas mendengarin saya ngomong. Ikhlas apa kagak? Jawab apa yang kencang, Pak? Udah nyender di pojokan, kaki udah mulai lurus lah. Ya Allah. Ayo nih, ikhlas kagak dengerin saya ngomong? Ibu ikhlas kagak dengerin saya ngomong? Kalau ikhlas, ayo kita mulai nih Pak. Sebelum saya menyampaikan materi yang katanya hari ini temanya adalah targhibur Ramadan. Iya benar. Ya, targhib Ramadan atau bahasa lainnya tarhibur Ramadan, nyambut datangnya bulan Ramadan. Maka sebelumnya saya mengajak bersyukur kepada Allah, sebab orang yang bersyukur kepada Allah konsepnya At-Tahrim ayat yang ke-7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kamu bersyukur aku tambah nikmatku, kalau kamu kufur aku punya persediaan azab bagimu. Ayo kalau kita pengen ditambah, kuncinya kita bersyukur kepada. Maka kalau Bapak bersyukur Pak, awalnya Bapak punya motor satu, gara-gara bersyukur sama Allah, itu motor dibawa ke masjid buat sholat berjamaah, itu motor dibawa ke pengajian. Alhamdulillah, awalnya satu jadi punya motornya jadi berapa Pak? Jadi dua. Jawabnya kencang apa? Jadi berapa? Ini nggak ada bahasa politik nih. Woi dengerin, nggak ada bahasa politik nggak ini. Pokoknya dua. Karena bertambah. Awalnya punya mobil satu, gara-gara bersyukur sama Allah, akhirnya awalnya satu jadi berapa? Jadi berapa? Awalnya punya rumah satu, gara-gara bersyukur sama Allah, akhirnya bertambah rumahnya dari satu jadi berapa? Awalnya dia punya istrinya satu, gara-gara bersyukur kepada Allah, akhirnya istrinya jadi tambah salihah. Alhamdulillah. Saya prank ente semuanya. Nggak mungkin saya ngomong dua Pak di hadapan istri-istri semua. Sebab kita semuanya tahu hadis Rasul, siapa yang harus dihormati? Ibu perempuan. Siapa yang harus dihormati? Ibu perempuan. Siapa yang harus dihormati? Ibu perempuan. Rasul bilang ibu Pak, ibu dan tiga kali Pak dia nyebut kalimat ibu itu. Baru yang keempat, siapa yang harus dihormati? Bapakmu. Berarti kita hitung ibunya ada berapa kali? Ibunya ada berapa? Bapaknya jadi bapak satu, ibu paham? Oh jangan marah, Bu, biasa aja. Udah marah lagi. Nih jamaah sekalian berbahagia. Tuh, itu yang pertama, syukur pada Allah. Mudah-mudahan nikmat Allah ditambahkan kepada kita semuanya. Amin. Lalu yang kedua berikutnya, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dalam mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat itu pada hari kiamat kita dimasukkan kategori umatnya yang kemudian mendapatkan syafa'atul ummah dari Rasulullah SAW. Allahumma. Jamaah sekalian berbahagia, saya mau tanya nih Pak sekarang Pak sama bapak-bapak semuanya. Mau tanya nih, apa persiapan Bapak menyambut bulan Ramadan? Lah diem baik gini kan orang. Pada kagak ngeh bang, ngantuk nih orang. Apa persiapan Bapak menyambut bulan Ramadan? Diem baik nih. Sekarang saya tanya pertanyaan yang kedua. Apa persiapan Bapak menyambut Lebaran? Nah itu bisa. Berarti gampangan menyambut Lebaran daripada menyambut Ramadan.
Maka kalau misalkan kita menyambut lebaran, itu yang namanya Jakarta, yang Tanah Abang pada penuh sama orang-orang yang di Puri Cendana, ya Bu ya. Oh, udah belajar Tanah Abang udah. Bapak-bapak udah siapin duit apa belum buat lebaran? Semuanya dipersiapkan buat lebaran, tapi sungguh lebih mulia ketika kita mempersiapkan buat Ramadan. Kenapa saya bilang lebih mulia? Karena ada hadis yang menyatakan jangankan kita nyambut Ramadan, kita cuma senang doang, Pak, senang. Man fariha bidukhuli Ramadan, siapa yang senang, siapa yang bahagia nyambut Ramadan, sungguh dia diharamkan jasadnya dari api neraka. Ada yang ngomong nih, kaum sebelah, orang sebelah, kata begini katanya nih, itu kan hadisnya hadis dhaif, itu kan hadisnya hadis lemah, ngapain dipakai jadi amalia? Agak benar. Sekarang saya mau kasih jawaban sama mereka, Pak. Orang yang ngomong suka hadis lemah katanya kagak dipakai. Sebab kalau orang hadis lemah katanya dipakai, itu amalnya tidak diterima, kata mereka. Tapi kata ulama-ulama kita, meskipun itu lemah, tetap namanya hadis. Tuh, Pak. Lalu saya sampaikan kepada mereka, Pak, jawabannya apa? Saya ambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang namanya hadis itu pasti berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Kata fariha di dalam hadis katanya lemah itu ternyata dipakai katanya itu di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Cuma bentuk kalimatnya atau bentuk katanya yang berbeda di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an pada juz yang ke-21. Tepatnya juz 21. Iya, juz 1 ya. Bukan. Juz yang ke-11. Surah yang ke-10. Itu surah apa, Pak? Yang ke-10, Pak? Surah Yunus. Di dalam ayatnya di sana dikatakan begini, Pak. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini ayat, Pak, jawaban dari orang-orang yang katanya kagak ada dalil yang kuatnya. Kalau hadis ada level, ada tingkatan kekuatan hadisnya, tapi kalau Quran tidak ada kekuatan model begitu. Semua ayat Quran diyakini kebenarannya, tinggal beda penafsirannya saja. Saudaraku sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, Pak, di dalam ayat tersebut, wallahu taala a'lam bi muradih, hanya Allah yang mengetahui maksud sesungguhnya daripada firman-Nya tersebut. Kurang lebih seperti ini. Mari kita buka tafsirnya, tafsir Al-Muyassar yang dikarang oleh Syekh Aid Al-Qarni. Beliau menjelaskan kalimat demi kalimat pada ayat tersebut. Kata Allah, qul, maksudnya adalah ayyuhar rasul, maksudnya adalah katakanlah hai Muhammad, katakanlah hai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bifadlillahi, dengan keutamaan yang aku berikan kepadamu. Maksudnya kata ulama apa? Maksudnya artinya adalah dinul Islam, yaitu bifadlillah diartikan adalah agama Islam. Tuh, Pak, yang maksud bifadlillah itu adalah apa? Dipoto saya boleh, Pak? Ya, soalnya kalau mangap dipoto bahaya, Pak. Udah, Pak? Oke. Jangan lama-lama, Pak. Nah,
Nah, jemaah sekalian berbahagia, lanjutkan. Kata bifadlillah itu diartikan adalah dinullah, agama Allah. Maka kalau misalkan kita diberikan agama Allah, harus senang. Ini kita semua dapat hidayah dari Allah. Banyak orang, ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang ingin mencari agama Allah, tetapi Allah belum kasih hidayah kepada mereka. Nah, kita yang sudah dapat hidayah Islam, ucapin alhamdulillah. Itu yang pertama, keutamaan yang Allah berikan. Lalu yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, wa bi rahmatihi. Maksudnya apa wa bi rahmatihi? Maksudnya adalah Al-Qur'an. Sekarang saya mau tanya, Al-Qur'an itu diturunkan di bulannya bulan apa, Bapak Ibu? Bulan apa? Bulan Ramadan. Maka kalau bulan Ramadan menjadi diturunkannya Al-Quran, bahasa lain bulan Ramadan bukan hanya syahrus syam, bukan hanya syahrul qiyam, tetapi juga syahrul Quran. Maka berarti kalau bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran, berarti kita, kata Allah di dalam ayat ini, harus bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Sampai sini paham apa kagak, Pak? Paham ya. Maka dengan dua keutamaan yang Allah berikan, yang pertama agama Islam, yang kedua dengan bulan yang mulia ini yaitu bulan Ramadan, fabidzalika falyafrahu. Nah, inilah kalimatnya yang sama dengan di dalam hadis yang lemah tadi. Kalau di sana kalimatnya adalah farihah, kalau di sini kalimatnya menggunakan fiilnya adalah fiil amar. Maksudnya adalah kata perintah, kata Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah oleh kalian semuanya dengan aku memberikan dua keutamaan tersebut. Paham Bapak? Woi, paham kagak? Jadi kita nyambut Ramadan bahagia apa sedih? Jawabnya dikit amat ini. Woi, bahagia apa sedih? Senang apa kagak? Apa buktinya senang menyambut Ramadan? Apa buktinya senang menyambut Ramadan? Kira-kira Bapak rumahnya dicat apa kagak? Woi, rumahnya dicat apa kagak? Rumahnya baru apa lama? Motornya baru apa lama? Mobilnya baru apa lama? Jangan ngomong istri, jangan, awas nih. Biasaannya tadi. Jadi ketagihan. Dengerin Pak. Mohon maaf. Saya kalau misalkan menyampaikan materi serius terus kayaknya nggak enak sama bapak-bapak ya. Biasanya kalau bapak-bapak kalau ngaji subuh, apalagi di atasnya ada AC, duduk nyender, mata keriyep-keriyep gitu ya Pak ya. Ini ngaji lama-lama awalnya kita khusus serius-serius, Pak akhirnya kagak pada serius. Apalagi yang di pojokan yang kagak kelihatan sama saya ya Pak. Itu kakinya bentar lagi dilurusin kemana gitu. Insyaallah. Tuh Pak, lanjut Pak nih ya. Maka kalau Allah perintahkan kita agar bahagia Pak, kita senang harusnya Pak. Makanya ada lagu yang sangat bahagia itu Pak. Marhaban tiba, marhaban tiba. Artinya begitu Pak. Siapa yang nyanyi itu Pak? Siapa yang nyanyi? Is Dahlia yang salah lirik. Tahu nggak Pak? Ya kagak nonton. Harusnya apa Pak? Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dia apa Pak Is Dahlia Pak? Marhaban tiba. Insyaallah. Itu sempat viral waktu itu Pak, ya nggak? Itu Ramadan tahun berapa itu Pak? Ya pokoknya tahun Covid lah ini. Tuh Pak. Saking bahagianya tuh Is Dahlia apa begitu Pak? Makanya kalau misalkan kita kata Allah bahagia, kita senang-senang bahagia Pak. Jangan sampai kita sedih. Ini orang Indonesia pada salah Pak. Ramadan kita biasa-biasa aja disambutnya. Bahkan mungkin ada yang sedih. Kenapa? Karena ada usulan di masjidnya kagak diterima. Ada orang
masjidnya, Ustaz terawihnya tolong 11 aja. Masjidnya katakan 23, 11, 23, kagak diterima usulannya. Sedih apa kagak dia, Pak? Woi, sedih apa kagak dia? Akhirnya sholatnya pindah, Pak, di masjid sono. Sebelah mana? Tahu dah sono. Maka di pinggir laut dia sholatnya. Tuh, Pak, tuh. Mohon maaf, yang 11 oke, yang 23, yang 30, yang 36. Ini kurang ngaji, bahaya untuk orang, Pak. Tarawih itu banyak jumlahnya, Pak. Ada yang 11, ada yang 23, bahkan ada yang 36 rakaat, Pak. Bapak sanggup nggak milihnya antara 11, 23 sama 36, pilih mana, Pak? Woi, pilih mana? Ibu-ibu kadang-kadang, Pak, karena di RCTI masih ada sinetron Ikatan Cinta tuh ya. Ada si Andin, Aldebaran, si Elsa itu sama si Rena, anak kesayangan si Andin. Si Elsa kan paling jahat banget sama si Andin tuh, Pak ya. Ya, Pak ya. Pak, terawihnya udah dipesan duluan, Pak, sama imamnya tuh. Mam, jangan lama-lama ya terawihnya. Ini gua mau nonton sinetron. Ada nggak, Pak, ibu-ibu yang suka mesen begitu, Pak, di sini, Pak? Ada apa nggak, Pak? Kayaknya kagak ada yang maafin, Pak, maafin ya. Jadi kalau misalkan kita tahu ilmunya, Pak, itu yang namanya sholat taraweh, Bapak bebas aja, silahkan. Kalau penduduk Madinah di dalam kitabnya, kitab fikih, Pak, Mas, ini ada kitab fikih itu namanya adalah Usulul Fikih, Pak. Ada kitab fikih selevel dengan kitab itu. Di sana ada keterangan begini, sholat tarawih itu kenapa kok ada yang 36 rakaat? Karena Ashabul Madinah melaksanakan sholat tarawih jumlahnya 36 rakaat. Penduduk kota Madinah di zaman Nabi itu melaksanakan, di zaman sahabat itu melaksanakannya adalah 36 rakaat. Sekarang saya mau tanya, kalau misalkan penduduk Madinah melakukan begitu, kira-kira benar apa salah, Pak? Woi, jawab. Benar apa salah? Benar. Orang para sahabat yang tinggal di sono, iya enggak? Kan kata Rasulullah, sahabat itu adalah orang yang terbaik, Pak, dan itu dijamin ke surga. Apalagi para pemimpin sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Itu sahabat-sahabat utama dan pasti dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa dia ngamalin sesuatu yang kagak benar? Kan begitu. Lalu kemudian yang 23 ada juga dalilnya, yang 11 ada juga dalilnya. Jadi sekarang semuanya benar, yang kagak benar adalah yang kagak. Ini kagak benar, Pak, nih. Yang suka belanja sholat tarawih di sini, Pak, nih. Ini kagak benar tuh orang, Pak. Bilang sama orang di sini tuh nanti ya, bilang ya. Kurang asam ini, perumahan saya kok jadi tempat dosa. Bener nggak, Pak? Kalau orang terawih di sana pada penuh belanja, Pak, bener nggak, Pak? Tutup, Pak, tutup, berani aja. Itu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, itu, Pak. Siapa yang melihat kemunkaran rubah dengan tangannya. Bapak berani nggak, Pak? Sono, Pak. Woi, tutup. Terawih. Gitu. Berani nggak Bapak ngomong gitu, Pak? Woi, berani nggak? Agak nggak yakin. Walaupun di sini ada TNI, ada polisi, ada pas pampres, berani nggak mereka semuanya, Pak? Dikeroyok bisa-bisa untuk mendagang, kan begitu. Mohon maaf, Pak. Nih, tapi Ustadz itu kan sunnah. Nah, ini yang menjadi toleransi buat kita. Karena tarawih adalah sunnah, maka kita tidak boleh mewajibkan sebagaimana sholat wajib yang harus dilakukan tepat pada waktunya. Maka Rasul membolehkan sholat tarawih itu di awal waktu, di pertengahan, boleh juga diakhirkan. Maka buat orang-orang yang sibuk sekali dalam kerjaannya, boleh dia sholat tarawih sendirian. Boleh apa kagak? Tapi nggak usah pakai kultum, Pak, nggak usah pakai kultum. Ntar sholat tarawih kultum lagi sendiri. Nggak ada rukunnya, Pak, sholat tarawih kultum. Cuma karena kita sudah ngumpul, nggak mungkin kita sholat doang, maka diadakanlah yang namanya kultum. Dan kuliah kultum itu kadang-kadang pada bohong semuanya, Pak.
Katanya kultum tuh kuliah 7 menit, tapi ceramahnya biasanya setengah jam. Benar apa enggak? Berarti bohong tuh panitia semua tuh. Ya. Jamaah sekalian berbahagia, ketika kita disuruh bahagia Pak, menyambut datangnya bulan Ramadan, maka kita disuruh bersedih hati, kita nangis sejadi-jadinya ketika kita kemudian menghadapi Idul Fitri. Nah, kesalahan kita adalah Pak, mohon maaf, kita sedih menghadapi Ramadan, tapi kita senang ketika kita menghadapi Lebaran. Iya apa enggak? Salah apa kagak? Woi, salah itu. Saya sampaikan nih Pak, salah itu Pak tuh, agak benar begitu. Harusnya kita Ramadan sambut dengan kebahagiaan, kita nyambut Lebaran dengan kesedihan. Rasulullah SAW di malam takbiran Pak, Rasul di malam takbiran itu nangis Pak Rasul. Nangis Pak. Istrinya ngeliatin Rasul nangis. Para sahabat juga nangis Pak. Malaikat nangis. Maka ada hadis Nabi, "Lau ta'lamu ma fi Ramadan." Jikalau kamu tahu apa keutamaan yang ada di bulan Ramadan, maka kamu akan bercita-cita Pak, semua bulan adalah bulan Ramadan. Ini kita kadang-kadang kagak tahu keutamaan Ramadan Pak. Pengennya cepat-cepat berakhir Ramadan. Iya apa enggak Pak? THR kapan turun ya tuh Pak. Itu berarti pengen cepat-cepat selesai Ramadan. Iya apa enggak Pak? Salah apa kagak Pak? Salah lagi baik kita. Emang kita manusia tukang salah. Tuh. Kalau misalkan kita pengennya bahagia di Ramadan, harusnya senang Pak. Nyambut Ramadan senang. THR nggak usah ditungguin. Nanti ya sudah waktunya mah turun. Iya Bang Bapak. Ustadz juga saya nggak pernah nugget THR dari masjid, emang nggak ada. Iya nggak ada Pak. Kalau misalkan ada juga ya alhamdulillah. Tuh Pak. Maka saya nih Pak, saya pengennya ketika fase iktikaf tersebut Pak, fase iktikaf Bapak seharusnya sejadi-jadinya Bapak 10 akhir Ramadan itu mendekatkan diri kita kepada Allah, memperbanyak zikrullah, membaca terus Al-Quran kalamullah. Setiap malam kita qiyamul lail, tahajud menghadap Allah. Insya Allah Lailatul Qadar takdirnya bagi kita dari Allah, dan insya Allah pada hari raya Idul Fitri kita kembali minal aidin al faizin, amin ya rabbal. Harusnya begitu Pak. Cuma kadang kalau udah 10 akhir Ramadan, masjid mulai sepi. Sepi apa ramai Pak? 10 akhir Ramadan Pak. Tapi barisannya mengalami kemajuan. Bukan maju maksudnya banyak jamaahnya, tapi maju barisannya. Nah, ini strategi DKM gimana caranya tuh supaya nanti tetap di 10 akhir Ramadan barisannya tetap penuh seperti awal ketika di bulan Ramadan. Kira-kira DKM bisa apa kagak begitu? Gampang, diiming-imingin aja Pak, diiming-imingin. Yang sholat di masjid ini insya Allah akan mendapatkan door prize umroh ini Pak. Oh, bisa nggak begitu? Bisa. Bisa. Cuma masalahnya siapa yang bisa modalin itu? Itu doang tuh. Kalau ada yang punya travel mau modalin di sini begitu, silahkan datang ke sini. Insya Allah dia yang diberangkatin dapat pahala, dan pahala umroh yang ngeberangkatin insya Allah dapat dari pahala umroh tersebut. Amin. Loh Pak, ini kayaknya udah ada donatur, siap-siap nih. Terus saya tanya nih, siapa yang mau memodalin untuk door prize umroh? Angkat tangan semua kayak gini. Tenang aja Pak, sebab kebaikan seseorang itu agak bisa kita sangka-sangka Pak. Kadang dari orang yang biasa ternyata dia mau berani untuk berdonasi. Tapi kita kira-kira nih orang kaya kayaknya mampu nih untuk berdonasi, tapi ternyata tidak berdonasi. Itulah Pak rahasia Allah. Allah yang membolak-balikan hati kita semuanya. Betul apa betul? Betul Pak semuanya. Jadi umrah jadi
Jamaah sekalian yang berbahagia Pak, maka Pak, kita harus sedih ketika kita ditinggalkan bulan Ramadan. Maka kata Allah di dalam ayat kalimat berikutnya apa? Huwa khairum mimma yajma'un. Semua yang kamu lakukan dengan bahagia tersebut, ketika dua hal tersebut kita bersyukur dan kita bahagia, maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada harta yang kamu kumpulkan selama ini. Itu lebih baik daripada apapun yang kamu kumpulkan di alam dunia ini. Maka maksudnya adalah kejarlah kebaikan di dua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita dapat hidayah Islam, maka jadilah Islam yang terbaik, jadilah Muslim yang terbaik. Kalau kamu masuk ke dalam bulan Ramadan, maka jadikanlah bulan Ramadan itu bulan Ramadan yang terbaik bagi kamu. Itu maksudnya Pak. Ya, karena saya mau tanya, siap enggak Pak kita beribadah maksimal di bulan Ramadan? Siap apa kagak? Siap apa kagak kita menjadi Muslim yang baik? Siap apa kagak? Muslim yang baik adalah Muslim yang saling menguatkan satu di antara yang lainnya, tidak mudah berpecah belah, tidak mudah bersengketa antara satu Muslim dengan Muslim yang lainnya. Itulah Muslim yang baik. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, ini udah jam 6 kurang Pak. 1 jam lagi. Bapak sih kuat, saya yang kagak Pak. Saya lanjutkan Pak nih. Kok Ustaz ngomong ayat doang? Kan ada orang yang suka makanannya dalil ya. Saya sampaikan Pak, saya jawab lagi Pak nih dalilnya. Saya kutip di dalam kitab Sahih Bukhari Pak. Di sana ada urutan hadis yang 3208-nya Pak. Ada ayat yang menjelaskan kenapa kita kudu bahagia nyambut Ramadan Pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akumur Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, yaitu adalah bulan yang penuh dengan berkah. Kita sering nyebut Ramadan bulan yang penuh dengan berkah, tapi pertanyaannya, ma makna berkah? Apa itu artinya berkah? Apakah bertambahnya harta kita? Apakah bertambahnya pahala kita? Apakah bertambahnya duit kita? Apakah apa yang bertambah? Ternyata kata berkah Pak. Nih, woi, kata berkah nih. Woi, kata berkah nih. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan kata berkah itu adalah ziyadatul khairi. Apa Pak? Bertambahnya kebaikan. Maka seorang ulama bahasa juga yang lainnya Pak, beliau menganalisa kalimat berkah atau bahasa Arabnya adalah barokatun, itu berakar kata dari kata yang sama dengan makna kolam di dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya kolam itu adalah birkatun. Apa Pak? Birkatun. Kalau bahasa Arabnya berkah, namanya barokatun Pak. Maka birkah dengan barokatun itu punya kemiripan dari segi bahasanya. Maksudnya apa? Kalau dari segi bahasanya mengalami kemiripan, maka dari segi maknanya pun hampir sama. Maksudnya yang orang memiliki keberkahan, dia punya ada kebaikan, kehidupan di dalamnya. Kolam adalah simbol kebaikan. Kolam adalah simbol daripada orang membutuhkan kolam. Maksudnya kolam ada air, orang butuh air, ngambilnya di mana? Ngambilnya di mana? Mandi, kita mandi pakai airnya dalam apa? Kolam. Kalau zaman dulu masjid semuanya punya kolam. Kalau sekarang masjid punya kolam apa kagak? Enggak. Dulu saya di pesantren Pak, itu wudu pakai kolam Pak. Wudu pakai kolam, mandi pakai kolam. Wudunya di bak besar Pak. Mungkin baknya sebesar masjid ini Pak, dalamnya sebesar masjid ini baknya. Itu semua santri wudu di situ semua Pak. Dari cuci muka, hidung terus sampai kaki, nyucinya di mana Pak?
di kolam. Kira-kira air itu suci, mensucikan atau tidak, Pak? Suci karena apa? Karena apa? Karena lebih daripada 2 kullah atau kullataini, lebih daripada 2 kullah, Pak. Kalau air lebih daripada 2 kullah, insya Allah airnya tahir, mutahhir, airnya suci lagi mensucikan. Tuh, Pak. Jadi ulama bahasa menafsirkan kata berkah sama dengan kata birkah, kolam yang menjadi sumber kebaikan, yang menjadi sumber kehidupan bagi orang-orang di sekitarnya. Maka orang yang hidupnya berkah, Pak, orang yang hidupnya berkah, dia punya hartanya untuk diperuntukkan membantu orang-orang yang di sekitarnya. Itu berarti dia hartanya adalah harta yang berkah. Maka orang yang punya hartanya berkah, hartanya dibelanjakan di jalan Allah, masjidnya yang proses pembangunan dibantu dengan hartanya yang dia miliki. Berarti hartanya adalah harta yang berkah. Dia punya umurnya juga dipakai untuk ibadah, umurnya juga dipakai untuk menghambakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka umurnya adalah umur yang berkah. Itu maksud keberkahan, bukan dengan hartanya yang banyak. Kadang-kadang kita ngomong duitnya banyak banget, dia mah berkah banget ya duitnya. Begitu, itu salah tuh kalimatnya. Kalaupun misalkan dia hartanya banyak, itu karena dia termasuk orang-orang yang bersyukur, maka ditambahin semuanya. Orang yang berkah berarti hidupnya bersyukur kepada Allah. Tuh, makanya Bapak kalau pengen duitnya banyak, gampang, Pak, kasih semua orang. Bapak nanti dikasih lagi sama Allah, dititipin sama Allah. Nih, sekarang nih pengajian nih pagi begini, ada 100 orang nih, ada nggak, Pak? Bapak kasih gocap. Nanti insya Allah Bapak dapat duit dari mana yang tidak disangka-sangka. Amin. Yakin apa ada? Orang kayaknya nih. Ini Pak masalah kita, kadang-kadang masalah kita itu di sini Pak sampainya nih, bukan di sini. Nih, di sini doang. Di otak doang, di akal doang. Kasarnya begini, kalau kita punya duit 10.000, kita sedekahkan masuk ke kotak amal 2.000, maka uang kita berapa sebenarnya? Berapa? Jawab yang jelas apa? Ribunya doang kedengeran sama saya. Berapa? Uang yang sebenarnya 2.000, Pak. Yang 8.000-nya itu, Pak, mohon maaf, itu bukan uang kita, karena uang kita adalah uang yang kemudian nanti pada hari kiamat akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu uang kita, Pak. Yang 8.000 bukan uang kita. Maka kalau ada duit di kantong 100.000, ada duit di kantong 50.000, 20.000, 10.000, goceng 2.000 yang masuk ke kotak amal, kira-kira yang berapa? Nah, ini orang medit. Berapa, Pak? 100.000 harusnya. Kadang-kadang ibu-ibu majelis taklim kotak amal datang ke dia, Pak. Itu duit dipirit, Pak. Mana yang 2.000, yang mana 2.000 gitu. Dipirit-pirit, akhirnya Pak dikucek-kucek duitnya, langsung dimasukin ke kotak amal dia. Nggak tahu, Pak, salah ngambil, nolnya salah ngitung, Bapak. Yang dikira 2.000, yang dikira cuma sekitar gocengan, ternyata yang diambilnya adalah 100.000. Itu duit 100.000 masuk kotak amal, diliatin sama ibu. Ya, duit gua pergi, padahal buat dibaso ntar. Tuh. Masya Allah, kita kadang-kadang hitung-hitungan. Tapi kalau kita hitung-hitungan sama Allah, Pak, kata Allah begini, Pak, nih. Kata Allah nih, wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang kagak mau ikutin perintah-perintah saya, siapa yang kagak mau bersyukur kepada saya, maka sesungguhnya saya ini lebih kaya daripada alam semesta. Benar apa kagak? Allah kagak butuh harta kita, Allah kagak butuh sumbangan kita, Allah
kita yang butuh sama Allah. Makanya kalau ada panitia datang ke rumah, Pak, panitia pembangunan ini masjid masih dibangun lagi apa kagak ya? Udah kelar. Mau dibangun lagi apa kagak? Kali kalau mau dibangun lagi, panitia datang ke rumah, Bapak jangan kemudian bilang kagak ada orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kagak ada orangnya, mohon maaf. Terus panitia ngomong, itu siapa yang dalam? Setan ya. Kadang-kadang ada Pak orang pelitnya minta ampun, naudzubillah. Tapi mudah-mudahan jamaah al-jihad ketika ada kesempatan untuk mendermakan harta di jalan Allah, berlomba-lomba sebagaimana Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Tahu ceritanya Pak? Bagaimana Umar sama Abu Bakar Pak? Kata si Umar begini Pak nih. Gua kesempatan nih untuk sekarang untuk ngalahin daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata kagak bisa Pak. Kata Umar, ini gua kasih. Wah, masya Allah Pak. Ternyata Pak, separuh hartanya dibagi buat buat jalan Allah, separuh hartanya buat keluarganya. Ternyata Abu Bakar kagak begitu Pak. Abu Bakar semua hartanya diberikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ditinggalkan hanya untuk keluarganya sedikit saja kebutuhannya. Masya Allah. Makanya Pak, ingat Pak, Abu Bakar pernah ngomong Pak, begini Abu Bakar As-Siddiq pernah ngomong. Ini kalau masalah di kitab Nasaihul Ibad kalau masalah. Apa kalimatnya begini Pak? Wa man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Ini kata Abu Bakar begini Pak. Orang yang mati Pak, orang yang masuk kubur kagak punya bekal, dia jarang sedekah, dia pelit, ogah ngasih sumbangan ke masjid. Kata Abu Bakar, itu orang yang mati model begitu, ya kagak punya bekal, faka'annama raqibal bahra bila safina, seperti dia mengarungi samudra yang luas tanpa perahu. Sekarang saya tanya Pak, samudra luas, kita nyebrangin samudra tanpa perahu, kira-kira hidup apa mati kita Pak? Mati apa hidup Pak? Begitulah ketika kita masuk ke dalam kubur tanpa ada amal sedikit pun Pak, tanpa ada ibadah sedikit pun, maka disiksanya luar biasa kita di dalam kubur. Bahkan ila akhir dunia, sampai akhir dunia ini kita disiksa terus sampai nanti kehidupan kita di akhirat disiksa. Na'udzubillahi min. Tuh Pak. Ya, sekarang kita harus perbanyak Pak. Perbanyak apa Pak? Amal. Jangan lewat ini Pak. Cukup sampai sini aja. Saya tahu Pak kalau begini di belakang ada yang pantun, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Gitu Pak ya. Bapak kaki udah pegal belum Pak? Belum ya. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini insya Allah bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kita semuanya. Amin. Kalau ada kata-kata yang kurang sopan, kurang baik, dimaafin. Maafin apa kagak Pak? Kalau ada kata-kata yang kasar, maafin apa kagak Pak? Maafin. Karena saya emang orang Betawi agak begini Pak kalau ngomongnya. Lain sama orang Sunda. Kalau orang Sunda mah kalem. Orang Sunda berantemnya aja kita kagak tahu kalau dia lagi berantem Pak. Ya, kalau orang Betawi ngomongnya aja lagi berantem kata orang Pak begitu. Masya Allah. Mudah-mudahan permintaan maaf saya dimaafkan oleh Bapak dan jamaah semuanya. Maafin apabila saya minta doanya biar saya disehatin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semalam saya Pak ceramah aja semalam nggak lama Pak. Saya biasanya ceramah lama karena emang badan agak greges begitu, capek ya, nggak lama-lama. Alhamdulillah. Biasanya pulang jam 11-an, jam 12, tapi semalam saya minta pulang lebih awal karena emang badan kayaknya kurang enak. Minta doanya semoga saya disehatkan oleh Allah SWT, karena rasa-rasanya Pak, kalau kalau badan kurang enak itu yang disampaikannya pun kayaknya gimana gitu rasanya.
Makanya ini juga saya alhamdulillah menentukan pilihan kesininya. Mudah-mudahan ini kehadiran saya bisa membawa kebaikan bagi kita semuanya ya. Dan saya minta doa Pak, karena pesantren saya sekarang sedang bangun sarana pendidikan TK ya Pak. Mudah-mudahan dilancarkan proses pembangunannya. Insya Allah kagak ada tersendat apapun, dan insya Allah apa yang saya niatkan dimudahkan, dikabulkan oleh Allah SWT. Air baru dikasih, gua air. Udah selesai baru dikasih. Tegel banget ente sama saya. Udah Pak, udah selesai, gak usah pakai air ya. Ada yang puasa ya? Ada yang puasa, ada yang puasa. Yang puasa mau puasa, nasi mau nasi ntar ya. Yang puasa silakan aja, kita puasa aja. Kagak ya anjir, makro. Iya tahu saya. Saya mau eneng-enengin. Nah, jadi saya minta doanya semoga apa yang kita doakan pada pagi hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saling mendoakan Pak dengan doa yang sebagaimana kita baca doa ketika menjelang Ramadan. Apa doanya Pak? Allahumma barik lana. Terus Pak, fi sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana. Barang-barang apa Pak? 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita angkat tangan kita Pak. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan di pagi hari ini tidak akan disia-siakan oleh Allah dan pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. إلهي الكريم والكريم اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين. سلم مراد الله تبارك وتعالى سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ورزقنا فهما واسعا والحقنا بالصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد النبي الأمي والآل وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.